Oke, selamat malam semuanya. Balik lagi di channel Sosiologi Madara. Hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin yang berkaitan dengan hubungan sosial dan keteraturan sosial. Kemarin kita sudah membahas tentang tindakan sosial. Nah, sekarang kita akan lanjutkan tentang interaksi sosial. Nah, perlu diingatkan kembali bahwasanya tindakan sosial dan interaksi sosial itu merupakan objek kajian paling dasar dalam ilmu sosiologi. Nah, jadi ilmu sosiologi sebetulnya penekanannya itu pada materi tindakan sosial dan interaksi sosial. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang tindakan sosialnya, sekarang tinggal kita bahas tentang interaksi sosialnya. Nah, interaksi sosial ini ada beberapa materi tentang interaksi sosial. Yang pertama tentang hakikat interaksi sosial, kemudian syarat terjadinya interaksi sosial, kemudian ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, namun kita akan coba membahas satu persatu terlebih dahulu. Kita mulai dari hakikat dan syarat interaksi sosial. Oke ya. Yang pertama tentang hakikat interaksi sosial. Nah, maksud hakikat ini adalah pada dasarnya mengapa sih seorang manusia itu melakukan interaksi sosial? Nah, manusia melakukan interaksi sosial itu pada dasarnya karena manusia itu saling membutuhkan satu sama lain. Nah, karena alasan saling membutuhkan itu sehingga mendorong manusia untuk terus melakukan interaksi. Karena melalui interaksi maka eh, apa yang dibutuhkan manusia itu bisa tercapai. Karena sejatinya tadi manusia itu adalah makhluk yang lemah dan sejatinya dia akan saling membutuhkan orang lain dalam rangka mencapai keinginannya ataupun kebutuhannya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi itu yang disebut dengan hakikat daripada interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu apa? Nah, saya mengambil satu konsep yang dijelaskan oleh Gilin dan Gilin, Gilin bersaudara ya. Nah, dia mendefinisikan bahwa interaksi sosial itu adalah hubungan-hubungan sosial yang sifatnya dinamis, yang menyangkut hubungan antar individu, individu dan kelompok, dan antar kelompok. Nah, artinya interaksi sosial menurut Gill ini adalah hubungan sosial yang terjadi dalam masyarakat itu, baik masyarakat secara individu, antar individu maksudnya, maupun antar individu dan kelompok, bahkan antar kelompok. Nah, jadi hubungannya itu dia sifatnya dinamis, jadi akan bebas dan pola interaksinya juga akan beragam, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, jadi itu konsep yang disampaikan oleh Gilly. Nah, definisi lainnya pun sebetulnya dari masing-masing tokoh sosiologi ada banyak definisi tentang interaksi sosial itu. Namun kita mengambil satu konsep yang dijelaskan oleh Gilin dan Gilin tentang interaksi sosial tersebut. Ya, selanjutnya. Nah, syarat interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini dia sebetulnya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam interaksi sosial. Nah, syarat yang pertama adalah kontak sosial dan syarat yang kedua adalah komunikasi. Nah, jadi interaksi yang baik harus memenuhi dua syarat ini. Harus ada kontak sosial yang terjadi dan harus ada komunikasi yang terjadi. Nah, kontak itu apa? Kontak itu artinya menyentuh secara bersama-sama. Jadi, definisi sosiologinya menganggap kontak itu adalah ya yang mana kita itu saling menyentuh satu sama lain. Nah, menyentuh ini juga dapat diartikan menjadi dua ya. Ada yang menyentuh secara harfiah, artinya menyentuh kontak fisik secara langsung. Ada juga kontak yang tidak melibatkan fisik secara langsung. Dengan cara misalnya melibatkan berbagai media-media, terlebih sekarang kan sudah kemajuan teknologi dan sebagainya, banyak media yang dapat digunakan untuk melakukan kontak sosial. Nah, mungkin dulu ya kontak sosial itu hanya terjadi secara harfiahnya atau langsung menyentuh satu sama lain atau harus langsung berhadapan satu sama lain. Nah, namun kontak di sini juga dalam definisi yang modern sekarang, kontak pun juga bisa terjadi melalui berbagai platform media, seperti misalnya menggunakan telepon dan lain sebagainya. Nah, kontak sendiri itu ada beberapa jenisnya, ada empat. Nah, jenis yang pertama itu kontak primer atau kontak langsung. Nah, jadi sebetulnya ya terkait dengan ini ada banyak juga ya dari berbagai
ahli ya yang berkaitan dengan jenis-jenis kontak sosial itu. Namun kita ambil empat saja sebagai bentuk yang paling umum, paling mendasar. Nanti kemudian pada pertemuan berikutnya mungkin kita akan bahas secara mendalam terkait dengan jenis-jenis kontak sosial yang disampaikan oleh tokoh sosiologi yang lainnya. Nah, kontak sosial itu ada beberapa jenisnya. Yang pertama ada kontak primer atau kontak langsung. Nah, maksudnya kontak primer ini dia kontaknya itu secara langsung tanpa melibatkan pihak ketiga. Nah, jadi itu yang disebut dengan kontak primer. Jadi misalnya komunikator atau orang yang menyampaikan yang ingin menyampaikan pesan, dia akan berkontak secara langsung dengan orang yang target daripada pesannya itu sendiri. Nah, jadi dia tanpa melalui perantara ataupun orang ketiga di sana itu yang disebut dengan kontak primer. Nah, lawannya dari kontak primer adalah kontak sekunder. Kalau kontak sekunder itu kontaknya tidak langsung, artinya kontak yang terjadi dia melibatkan pihak ketiga ataupun perantara misalnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya terkait dengan jenis kontak. Nah, kalau yang kedua jenis kontak atau yang ketiga ya jenis kontak berikutnya itu ada kontak positif. Nah, kontak positif itu apa? Kontak positif adalah kontak yang kemudian memiliki dampak yang positif. Misalnya kontak yang terjadi antar siswa yang mana mereka sama-sama bekerja sama untuk misalnya mengerjakan tugas sosiologi atau kontak yang misalnya ketika temannya sedih kemudian kita merangkul teman kita, nah itu disebut dengan kontak positif. Nah, artinya kontaknya itu memiliki dampak yang positif baik sebagai pelaku atau komunikator atau orang yang menginisiasi kontak itu maupun orang yang menerima kontak tersebut. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, yang keempat itu ada kontak negatif. Nah, ini kebalikannya dari kontak positif ya. Kalau kontak positif tadi kontaknya berdampak positif, kalau kontak negatif artinya kontaknya itu berdampak negatif. Jadi misalnya contoh kayak seseorang memukul orang lain, melakukan kontak fisik, kekerasan dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam kontak negatif. Artinya kontaknya itu memiliki dampak yang negatif, baik dampaknya bagi si pelaku yang menginisiasi kontak itu maupun orang yang menerima kontak tersebut. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian syarat interaksi yang kedua yaitu komunikasi. Nah, komunikasi ini sebetulnya, kalau dari segi pengertiannya, merupakan proses pengirim pesan, ide, ataupun gagasan dari komunikator kepada komunikan. Nah, komunikator itu artinya orang yang menyampaikan pesannya, komunikan itu adalah orang yang menerima pesannya. Jadi, komunikasi itu adalah proses mentransfer atau mengirim sebuah pesan, ide, ataupun gagasan dari orang pengirim pesannya kepada penerima pesan, atau dari komunikator kepada komunikan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu terkait dengan definisi dari komunikasi. Nah, kemudian komunikasi sendiri dia dibagi menjadi dua. Ada yang sifatnya komunikasi lisan dan yang kedua ada komunikasi isyarat atau menggunakan simbol. Nah, kenapa demikian? Hanya dua jenis komunikasi karena seperti ini. Ketika seseorang menyampaikan pesan kepada orang lain melalui media suara, itu akan masuk ke dalam komunikasi lisan. Tapi ketika misalnya dia menggunakan cara non suara, dia akan masuk dengan menggunakan simbol. Seperti contoh misalnya ketika kalian memanggil teman kalian dengan menggunakan lisan kan kalian tinggal bilang, "Halo, ayo ke sini. Hei, ke sini." Nah, itu kan menggunakan lisan atau verbal. Nah, tapi kalau ketika menggunakan komunikasi isyarat atau simbol, kalian akan mengangkat tangan kalian lalu membuat gerakan seperti memanggil. Nah, itu juga merupakan komunikasi isyarat misalnya. Atau kemudian ketika kalian melakukan komunikasi dengan teman kalian, misalnya ketika kalian mengirim pesan melalui teks pesan misalnya di WhatsApp atau apa, itu juga akan masuk ke komunikasi isyarat. Karena huruf-huruf yang kalian tulis itu merupakan simbol dari apa yang ingin kalian ucapkan. Jadi misalnya ketika kita menggunakan lisannya ya, misalnya kalian menggunakan voice note, "Hey, ayo kita pergi main." Nah, terus kemudian kalau misalnya kalian menggunakan pesan, kalian tulis kata itu, "Hey, ayo kita pergi main." Itu juga sudah menggunakan komunikasi isyarat. Jadi angka-angka itu merupakan simbol atau isyarat. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ada dua ya, apa namanya, jenis daripada komunikasi itu sendiri. Yang pertama ada komunikasi lisan dan yang kedua adalah komunikasi menggunakan isyarat ataupun simbol-simbol di sana. Kemudian di sini ada
syarat dan unsur dalam komunikasi. Nah, syarat dan unsur ini adalah dua hal yang berbeda. Kalau syarat komunikasi artinya tanpa empat bagian ini atau tanpa bagian-bagian ini maka suatu komunikasi itu dia tidak akan bisa terjadi. Kalau unsur komunikasi artinya dalam komunikasi itu ada beberapa aspeknya, ada beberapa hal yang membangun sebuah komunikasi itu. Jadi itu bedanya ya, supaya kalian bisa membedakan mana syarat dan mana unsur. Nah, jadi yang pertama, syarat komunikasi itu jelas. Pertama, ada pengirimnya. Nah, pengirim di sini, kalau dalam bahasa sosiologinya disebut sebagai komunikator. Nah, kalau ada kata tor di ujungnya, itu pasti seseorang yang melakukan hal itu. Contoh misalnya fasilitator, artinya orang yang memfasilitasi. Atau misalnya seperti ini komunikator, berarti orang yang melakukan komunikasi atau yang mengirim pesannya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian, jadi kan kenapa ini masuk ke dalam syarat komunikasi? Karena tanpa pengirim, tanpa orang yang mengirim pesan itu, maka komunikasi itu tidak akan terjadi. Jadi kan tidak akan ada komunikasi tanpa ada yang memulai komunikasi itu. Nah, kemudian yang kedua, penerima, komunikannya. Jadi tanpa penerima, maka komunikasi pun akan gagal di sana. Jadi kan logikanya gini, ketika seorang komunikator ada komunikatornya tapi tidak ada komunikannya ya maka komunikator itu hanya ngomong sendiri. Jadi komunikasi itu tidak akan terjadi di sana. Nah, kemudian yang kedua, penerima. Oh ya tadi ya udah penerima ya di sana ya. Kemudian selanjutnya adalah pesan. Nah, pesan itu adalah apa yang ingin ditransfer di sana. Bisa jadi misalnya ada ide yang mau disampaikan, kemudian ada narasi yang ingin disampaikan. Nah, jadi komunikasi itu harus memuat itu. Jadi bayangkan komunikasi tanpa adanya pesan, maka apa yang akan disampaikan di sana. Makanya itu menjadi sebuah syarat dalam komunikasi itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya atau yang terakhir itu umpan balik. Nah, jadi pentingnya komunikasi itu harus adanya respon daripada si penerima pesan tadi. Jadi harus ada umpan balik yang terjadi di sana. Nah, kalau tidak ada umpan balik atau tidak ada responnya, maka komunikasi itu juga akan dikatakan sebagai komunikasi yang gagal. Sebab ya tujuan daripada seseorang mentransfer ide itu ya untuk menerima respon ataupun menerima umpan balik itu sendiri. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya unsur-unsur komunikasi. Nah, unsur komunikasi ini sebetulnya mirip tadi ya dengan apa yang sudah saya jelaskan. Di sana ada komunikator, kemudian ada komunikannya, kemudian ada pesannya. Selanjutnya adalah media. Nah, media di sini adalah alat dalam menyampaikan pesan itu, misalnya menggunakan telepon atau misalnya menggunakan suara langsung, menggunakan mulut kalian, menggunakan misalnya televisi dan lain sebagainya. Nah, itu disebut dengan media atau alat dalam komunikasi. Kemudian yang terakhir harus ada feedbacknya di sana. Jadi harus ada apa namanya perubahan sikap ya, daripada eh, proses komunikasi yang terjadi. Nah, jadi ketika komunikator menyampaikan pesan itu, ya komunikannya itu harus ada perubahan sikap dalam dirinya di sana, sebagai respon lah bahasa. Nah, jadi kurang lebih seperti itu sedikit materi dari saya terkait dengan interaksi sosial. Besok kita akan membahas kembali tentang faktor pendorong interaksi sosial. Jadi kurang lebih seperti itu. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan semangat belajar dalam menghadapi SAS ya guys. Itulah.